Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Ya, langsung saja di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan tips dan membahas mengenai pinjaman online dan mengapa pinjaman online kita selalu ditolak saat kita melakukan pengajuan. Ya, jadi di sini saya akan membahas keseluruhan dari beberapa aplikasi yang sudah saya review ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan banyak sekali untuk review, antara lain seperti Bantu Saku, kemudian Uatas, EasyCash, ada Bundi, Kredito, dan Rupiah, Maucash, Rupiah Cepat, Kredivo, Kredit Pintar, dan Uangmi. Dan selanjutnya di sini ada Akulaku juga, kemudian ada sampai Dana dan Gojek ya, untuk dari pay letternya, dan aplikasi Shopee juga itu ada pinjamannya. Nah, jadi buat kalian yang memang masih bertanya kenapa saat kita melakukan pengajuan di aplikasi pinjol, nah di sini saya mencontohkan untuk pinjol yang resmi ya, sudah terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa faktor yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah saat pengisian data. Jadi untuk beberapa aplikasi seperti Akulaku ini, kalian boleh lengkapi terlebih dahulu untuk datanya. Ada baiknya kalian input saja data sesuai dari KTP ya, dari KTP yang kalian gunakan. Kemudian ditambah juga dengan mengisi kontak darurat yang valid ya. Artinya kalian isi saja kontak darurat yang masih aktif, atau kalian boleh menggunakan nomor ponsel sendiri ya. Itu tidak apa-apa, dan itu yang saya lakukan, mengisi dengan kontak darurat dengan nomor ponsel saya sendiri. Untuk itu jadi supaya nanti kita telat membayarnya, otomatis dari pihak CS ataupun debt collector mereka akan menghubungi ke nomor kontak darurat. Namun untuk kontak darurat tersebut adalah nomor kita dan yang memegang kita juga. Jadi ada kalanya untuk aplikasi mereka saat melakukan pengajuan, kita mengajukan pengajuan, mereka akan menghubungi ke kontak darurat tersebut. Ada kalanya seperti dari aplikasi Kredit Pintar dan EasyCash ya, dahulu saya mendapatkan konfirmasi juga dari nomor kontak darurat, mereka menghubungi apakah ini untuk data yang digunakan untuk melakukan pinjaman. Nah, jadi sampai di situ kalian tinggal dijawab saja yang menggunakan nomor ponsel kontak darurat yang kita miliki. Jadi untuk stepnya seperti itu saja, sebenarnya mudah sekali. Untuk pekerjaan ada sarannya, ada baiknya kalian pilih saja pekerjaan yang umum ya, yang normal. Kalian tidak perlu mengisi sesuai dari apa yang kalian kerjakan, misalnya kuli bangunan ataupun apa, itu tidak perlu. Kalian boleh mengisikan sesuai kebutuhan saja, misalnya pekerja lepas di PT ataupun di toko ya. Kemudian usahakan kalian pilih dengan nominal ataupun ya di sini saya sarankan kalian memilih gaji ya, gaji minimumnya bisa kalian gunakan saja 3-5 juta, jangan lebih dari itu ya, dikarenakan nanti dari aplikasinya ya mereka akan meng-spam dan curiga apakah itu memang penghasilan pokok dari per bulannya. Nah, di sini kita bisa melihat juga ya pembayaran dari aplikasi Kredito ya. Namun di sini saya memiliki keterlambatan pembayaran dari aplikasi Kredito sampai 8.600.000 ya, itu tidak apa-apa. Kita akan menunggu nanti untuk reviewnya akan saya bayarkan jika memang dari Kredito menghubungi melalui WhatsApp. Nah, jadi buat kalian yang memang ingin mengajukan pinjaman namun masih ditolak, untuk pertama untuk datanya silahkan kalian tinggal disesuaikan saja. Kemudian untuk foto update KTP dan foto selfie KTP juga diusahakan kalian memiliki dengan resolusi dan gambar yang bersih ya. Minimum untuk KTP-nya bisa terbaca, dan itu memang salah satu persyaratan mutlak untuk melakukan pinjaman online supaya cepat disetujui dan mendapatkan limit. Dan mungkin jika kalian masih bertanya bagaimana Bang jika memang saya sudah menulis dan mengisi ya biodata sesuai dari data diri secara lengkap, kemudian foto selfie sudah bersih ataupun terang dan sudah terlihat, mungkin itu dari data kalian sudah di spam ya. Jadi ada kalanya seperti ini, mungkin kalian sebelumnya pernah mengajukan pinjaman di aplikasi ataupun menggunakan koperasi dan KSSP dan lembaga-lembaga yang lainnya, namun riwayat yang kalian miliki di pinjol atau lembaga sebelumnya memiliki riwayat kredit yang tidak baik, dan karena itulah yang menyebabkan saat kita melakukan pengajuan di pinjaman online selalu gagal dan ditolak. Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti saja untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.